Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih yang sudah like, dan kepada Tuan dan Nona yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like. Semoga kalian sehat selalu, amin. Lanjut. Bab 896-900. Saat ini, Qinglong Villa yang mewah terletak di pinggiran Huahai. Ada ratusan ahli yang berpatroli dan berjaga di pintu masuk dan di dalam villa, dan pertahanannya kedap udara. Disinilah ketiga taipan Huahai berada. Di aula, 4 orang sedang bermain mahjong. Ketiga lelaki tua itu berambut abu-abu, tetapi mereka bersemangat, dan kilatan mata mereka dari waktu ke waktu membuat orang bergidik. Inilah 3 taipan Huahai dan Sen Sanqian. Ada lagi seorang pria parubaya, berpenampilan mewah dan indah, tidak berminyak sama sekali. Dia adalah Sen Ruseng. Di permukaan, dia sopan dan santun, tapi dia terlihat seperti profesor universitas. Tapi dia adalah orang yang makan daging tapi tidak memuntahkan tulang. Saat ini, seorang pria muda berlari masuk. Ayah, peti mati telah dikirim ke keluarga Zhou. Dia adalah Sen Zelin, putra Sen Ruseng. Oke. Sen Ruseng tersenyum. Zelin, cendekiawan Konfusianisme, apa yang kamu bicarakan? Sen Sanqian mau tidak mau bertanya. Ayah, perempuan jalang yang dilahirkan Zhou Yingying baru-baru ini ditemukan oleh keluarga Zhou, dan bahkan menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhou. Kata Sen Ruseng. Bang, mendengar ini, Sen Sanqian tiba-tiba menghancurkan mahjong di atas meja. Apa, wanita jalang yang lahir dari Zhou Yingying ditemukan, dan dia juga menghadiri pertemuan tahunan keluarga Zhou? Sen Sanqian sangat marah. Qi Zhenlin dan Su Chong juga sangat marah. Apakah kamu tidak menganggap serius kami 3 taipan ini? Iya, kami telah membawa wanita jalang ini kembali untuk menghadiri pertemuan tahunan. Bukankah ini berarti kami mengakui identitas wanita jalang ini? Apakah ini berarti kami mengakui identitas wanita jalang ini? Keluarga Zhou dengan tulus mempermalukan ketiga taipan kita. Apakah keluarga Zhou mencari kematian? Tak satu pun dari ketiga taipan itu setuju. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Zhou Yingying hamil, yang menimbulkan rasa malu yang tak terhapuskan bagi ketiga taipan tersebut. Mereka harus membunuh Zhou Yingying dan bayi yang belum lahir. Belakangan, keluarga Zhou dan Zhou Yingying berpisah. Zhou Yingying menghilang, dan anak tersebut menjadi yatim piatu. Baru pada saat itulah ketiga taipan itu menyerah. Sekarang keluarga Zhou telah mengambil kembali anak itu. Dalam pandangan mereka, hal itu mempermalukan ketiga taipan tersebut. Tentu saja mereka marah. Bagaimanapun, wanita jalang ini telah dibawa ke Edbek Manor milik keluarga Zhou. Keluarga Zhou pasti telah mengenali identitasnya. Sen Ruseng melanjutkan, saya baru saja meminta Zelin untuk mengirimkan peti mati kepada wanita jalang ini. Ini peringatan untuk Zhou keluarga masih belum cukup. Zelin, apa maksudmu dengan pergi ke keluarga Zhou dan menanyai Zhou Dongfang? Saya ingin dia berlutut dan memberi kami 3 taipan penjelasan yang masuk akal, kata Sen Sanqian dengan marah. Pintu masuk ke Edbek Manor. Ye Junlin dan yang lainnya sedang mendiskusikan cara menangani peti mati itu. Saat ini beberapa mobil datang. Beberapa penjaga turun dari mobil dan datang ke lapangan dikelilingi oleh seorang pemuda. Begitu keluarga Zhou melihat pria itu, ekspresi mereka berubah. Siapa Ye Junlin bajingan itu? Teriak Sen Zelin begitu dia keluar dari mobil. Ye Junlin kebetulan berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata dingin. Semua orang di keluarga Zhou ketakutan. Sen Zelin benar-benar tidak mengetahui ketinggian dunia. Beraninya kamu menyebut orang ini menyebalkan, atau secara langsung. Bahkan Raja Surga dan aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Zhou Nanyan berbisik di telinga Ye Junlin. Saudaraku, ini Sen Zelin, putra Sen Ruseng. Setelah mengetahui identitasnya, mata Ye Junlin memancarkan sinar dingin, menatap lurus ke arah Sen Zelin. Sen Zelin, kamu, seorang junior, berani bertingkah liar di depan keluarga Zhou.
Teriak Zhou Dongfang. Sen Zelin memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Memandang Zhou Dongfang dengan arogan dan berkata dengan dingin, "Zhou Dongfang, apakah kamu menanyaiku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menanyaiku? Kamu?" Zhou Dongfang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tidak apa-apa ditegur seperti ini oleh ketiga taipan tersebut. Dia bahkan harus dimarahi oleh juniornya. "Zhou Dongfang dan ketiga kakekku memintamu untuk menjelaskan mengapa kamu membawa perempuan jalang yang lahir dari Zhou Yingying ke keluarga Zhou. Apakah ini pengakuan identitasnya?" Tanya Sen Zelin. Zhou Dongfang berkata dengan marah, "Ya, jadi bagaimana jika Anda mengakuinya?" Dengan mengakui bahwa Zhou Yingying melahirkan seorang wanita jalang, keluarga Zhou Anda mempermalukan ketiga taipan. Ketiga kakek saya ingin Anda berlutut di depan mereka dan jelaskan. Kata Sen Zelin dengan marah, "Mustahil bagiku untuk berlutut di hadapan mereka." Dulu, Zhou Dongfang tidak akan berani mengucapkan kata-kata ini. Tapi sekarang Ye Junlin tertinggal. Apa sajakah ketiga taipan tersebut? "Oke, Zhou Dongfang, kamu punya nyali, apakah kamu secara terbuka menghadapi kami? Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada ketiga kakek dan melihat apakah keluarga Zhou Anda dapat melihat matahari besok." Tetapi sebelum pergi, Sen Zelin terus bertanya, "Bajingan di mana Ye Junlin? Kamu tidak akan bersembunyi dan tidak berani keluar, kan?" Dia baru saja selesai berbicara, Ye Junlin datang. "Apakah kamu bajingan Ye Junlin?" Sen Zelin bertanya sambil melihat ke arah Ye Junlin yang mendekat. Ye Junlin tidak menjawab, tapi tiba-tiba mendekat. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan itu menyebabkan darah beterbangan dan beberapa gigi terlepas. His, semua orang di tempat itu tercengang. Pengawal pribadi Sen Zelin bahkan tidak bereaksi. Kamu berani memukulku, dasar jalang." Sen Zelin menutupi wajahnya dan berteriak dengan marah pada Ye Junlin. Bang, retak, bang, retak. Ye Junlin menendang kaki Sen Zelin dengan kedua kakinya, menimbulkan suara retak dan kedua kakinya patah. Plop, dia berlutut di depan Ye Junlin. Retak-retak, Ye Junlin mematahkan lengan Sen Zelin lagi. Seluruh orang itu langsung dihancurkan oleh Ye Junlin. Sen Zelin berteriak seperti babi yang disembelih. "Bunuh!" Baru kemudian para pengawal bereaksi dan menerkam Ye Junlin. Bang! 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 Retak! Klik! Klik! Pengawal ini juga dieliminasi oleh Ye Junlin. Semua orang tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan. "Ini seseorang datang, masukkan dia ke dalam peti mati dan kirim dia ke Sen Ruseng." Perintah Ye Junlin. Di Villa Qinglong, ketiga taipan dan Sen Ruseng masih bermain mahjong. Pada saat ini, seseorang berlari keluar, sesuatu yang buruk terjadi, keluarga Zhou telah mengirim peti mati itu kembali, dan Tuan Muda belum kembali. Apa? Ketiga taipan dan Sen Ruseng buru-buru keluar. Melihat peti mati yang diletakkan di pintu, Sen Ruseng menjadi marah. Keluarga Zhou, Wu Tuewe, sangat berani, mereka benar-benar mengirim peti mati itu kembali. Itu adalah Sen Zelin. Sen Zelin berlumuran darah. Anggota tubuhnya hilang, dan dia menangis kesakitan. Boom! Pada saat ini, ketiga taipan dan Sen Ruseng marah. "Beraninya kamu memasukkan Sen Zelin ke dalam peti mati, bahkan anggota tubuhnya patah, bukankah ini jelas-jelas memprovokasi mereka, keluarga Zhou? Aku akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan." Sen Ruseng merasakan hatinya berdarah saat melihat penampilan putranya. Ketiga taipan itu tersentak marah. Tidak terbayangkan keluarga Zhou akan memprovokasi mereka seperti ini. Bahkan keluarga Gu, keluarga kerajaan pertama di Huahai, tidak akan berani. Semua orang segera mengangkat Sen Zelin keluar dari peti mati. "Siapa yang melakukannya pada anakku?" Sen Ruseng bertanya. "Bajingan Ye Junlin lah yang melahirkan Zhou Yingying yang melakukannya." Sen Zelin mengertakkan gigi. Dia akan selalu mengingat akun ini. Dia tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin pergi dengan mudah. Keluarga Zhou terlalu lancang dan benar-benar mendorong seorang bajingan untuk menyakiti cucuku. Sen Sanqian sangat marah. Tiga kakek,
Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Kalau tidak aku tidak akan bisa menelan nafas ini. Dia bahkan memasukkanku ke dalam peti mati, dan aku hampir mati. Dia memperingatkanmu, memperingatkan bahwa kita akan mati. Sen Zelin menangis. Balas dendam ini harus dibalas. Beraninya keluarga Zhou melakukan ini, saya harus menghancurkan keluarga Zhou. Kata Sen Sanqian dengan marah. Qi Zhenlin dan Su Chong juga mengertakkan gigi. Ayah, Paman, jangan marah. Saya akan menangani masalah ini. Saya akan menanyakan detailnya kepada Zhou Dongfang. Kata Sen Zelin, oke, bawalah cukup banyak orang. Segera, sejumlah besar orang muncul di depan gerbang keluarga Zhou. Semua orang mengenakan pakaian hitam dengan sulaman kata-kata, Sen, Su dan Qi. Ini mewakili ketiga Taipan. Ratusan pria berbaju hitam berdiri dalam beberapa baris dan mengepung gerbang keluarga Zhou. Di tengah, Sen Ruseng mengenakan pakaian putih, yang sangat terlihat jelas. Zhou Dongfang dan Ye Junlin keluar, Sen Ruseng meraung dengan marah. Segera, Zhou Dongfang memimpin seseorang keluar. Ye Junlin juga ada di belakang. Dia ingin melihat seperti apa rupa Sen Ruseng. Melihat kerumunan gelap di luar, semua orang di keluarga Zhou terkejut. Jika bukan karena Ye Junlin, keluarga Zhou pasti akan diperlakukan sebagai kesemek yang lembut hari ini. Pertarungan Sen Ruseng sangat menakutkan. Zhou Dongfang, kamu melakukan hal yang baik. Sen Ruseng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Zhou Dong. Zhou Dongfang tersenyum dan bertanya, ada apa denganku, sarjana Konfusianisme? Jangan memanggilku dengan penuh kasih sayang, kamu tidak berhak memanggilku seperti itu, izinkan aku bertanya, ada apa dengan anakku, kata Sen Ruseng dengan marah. Zhou Dongfang tersenyum, Tuan Muda Sen berbicara dengan tidak terkendali dan menghina orang lain. Dia telah dihukum, tampaknya Tuan Sen harus lebih mendisiplinkannya di masa depan. Tuan Sen, jika Anda tidak mendisiplinkannya, seseorang akan mendisiplinkannya untukmu di luar, Sen. Ruhe meledak dengan amarah, sungguh keterlaluan. Anakku, ayahku, dan aku tidak pernah mau mendisiplinkan, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar angkat jari? Zhou Dongfang, kamu sangat berani. Beraninya kamu mendidik anakku, Zhou Dong berkata di bibirnya. Senyum Jiao semakin dalam, maaf, aku tidak mendidiknya. Dia memarahi seseorang yang tidak seharusnya dimarahi, dan orang lain mengajarinya, Ye Junlin. Benar, biarkan dia keluar, kata Sen Ruseng dengan marah. Saya di sini, Ye Junlin memandang Sen Ruseng. Saat Sen Ruseng melihat Ye Junlin, dia hampir meledak amarahnya. Apakah ini bajingan itu? Sen Ruseng menahan amarah di dalam hatinya dan mencibir. Apa yang terjadi? Beraninya keluarga Zhou Anda mengambil kembali putra Zhou Yingying. Apakah ini dianggap sebagai pengakuan identitas? Zhou Dongfang tidak berani menjawab dengan tergesa-gesa. Dia memandang Ye Junlin. Ye Junlin mengangguk. Bahkan, dia mengaku bahwa dirinya adalah putra Zhou Yingying. Ya, sejak Anda datang ke keluarga Zhou, Anda telah mengakui hubungan tersebut. Ini adalah putra dari putri saya Yingying. Jawaban Zhou Dongfang tegas. Sen Ruseng bertanya dengan mata merah. Anda membawanya kembali untuk mengakui identitasnya. Anda jelas-jelas mencoba mempermalukan saya. Zhou Dongfang tertawa. Apa hubungannya dengan Anda? Apakah Anda ada hubungannya dengan ini nak? Zhou Yingying adalah tunanganku saat itu. Tetapi dia melahirkan seorang bajingan untuk pria lain. Bukankah aku? Sen Ruseng tidak menginginkan wajah. Rasa malu yang dibawa wanita jalang itu kepadaku sudah cukup. Apakah kamu, Zhou keluarga, masih ingin mempermalukanku sekarang? Geram Sen Ruseng, tunanganmu, jika kamu tidak jatuh cinta pada Yingying dan memaksaku untuk menikahkannya denganmu, bisakah dia menjadi tunanganmu? Zhou Dongfang tidak menyerah sama sekali. Oke, kamu kejam, aku mengagumimu, Zhou Dongfang. Tapi apakah kamu tidak takut disalahkan seseorang? Mereka meminta keluarga Zhou untuk memutuskan semua hubungan dengan Zhou Yingying dan wanita jalang di perutnya. Jika kamu melakukan ini sekarang,
Apakah kamu tidak takut mereka akan mengetahuinya? Kata-kata Shen Ruseng membuat Zhou Dongfang gemetar. Ketika dia memikirkan tentang adegan di mana pria itu datang dan membunuh semua tuan dari keluarga Zhou lebih dari 20 tahun yang lalu, dia merasa takut. Tapi sekarang Ye Jun ada di sini, dia tidak perlu takut. Sekarang semua orang ada di sini, apalagi yang harus saya takuti? Tidak peduli apapun, keluarga Zhou saya akan mempertaruhkan segalanya. Zhou Dongfang berkata dengan dingin. Oke, saya mengerti. Zhou Dongfang, apakah kamu akan mengambil risiko semuanya dan mengakui bahwa kamu adalah bajingan yang terlahir untuk menyebalkan Zhou Yingying, bahkan jika kamu tidak ragu untuk melawan keluarga Shenku, Shen Ruseng diminta, iya, itu benar. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Shen Ruseng. Kalau begitu, keluarga Zhou tidak perlu ada di Huahai. Apa yang baru saja kamu katakan? Suara Ye Junlin terdengar saat ini. Hal ini membuat Shen Ruseng tercengang. Wanita jalang yang dilahirkan Zhou Yingying berani menanyainya. Aku bilang ibumu menyebalkan, dan kamu bajingan. Ngomong-ngomong, apakah anakku baru saja dilumpuhkan olehmu? Kata Shen Ruseng dengan marah. Ye Junlin tampak tenang. Selangkah demi selangkah, dia sampai di Shen Ruseng. Jangan khawatir, nak, jika kamu menyakiti anakku, aku akan membayarnya kembali kepadamu ribuan kali lipat. Shen Ruseng memandang Ye Junlin dan berkata. Segera Ye Junlin mendatanginya. Apakah kamu baru saja menyebutku jalang? Ye Junlin bertanya. Iya, benar, kamu menyebalkan. Ibumu menyebalkan, seluruh keluargamu benar-benar menyebalkan. Shen Ruseng menatap wajah Ye Junlin dan berkata dengan serius. Dia hanya membenci Ye Junlin, hampir 30 tahun telah berlalu, dan kebencian terhadap Zhou Yingying tidak berkurang melainkan meningkat. Itu akan memalukan seumur hidup baginya. Shen Ruseng hanya ingin membunuh Zhou Yingying dengan tangannya sendiri. Sayang sekali tidak ada peluang. Jadi ketika dia tahu bahwa putra Zhou Yingying telah dibawa kembali, dia langsung menjadi pembunuh. Kesalahan yang dilakukan ibu akan ditanggung oleh anak laki-laki. Maka ia segera memerintahkan peti mati untuk diantar. Pah, Ye Junlin hanya menjawab dengan tamparan. Dengan sebuah tamparan, wajah Shen Ruseng robek dan berdarah, dan banyak sekali gigi yang patah. Satu tamparan membunuh Shen Ruseng separuh hidupnya. Pencambukan itu membuatnya pusing, dan seluruh pikirannya menjadi kosong. Tak satu pun ahli di dekatnya yang merespons, namun, ini baru permulaan. Ye Junlin menembakkan busurnya dari kiri ke kanan. Dalam sekejap, lebih dari selusin tamparan ditampar di wajah Shen Ruseng. Wajah Shen Ruseng telah lama rusak, dan dia hampir sekarat. Shen Ruseng jatuh ke tanah, mengejutkan seluruh penonton. Tidak ada yang mengira Ye Junlin begitu kejam. Inilah yang kamu dapat karena menghina ibuku dan aku, Ye Junlin berkata dengan tenang. Seseorang, biarkan keluarga Zhou menghilang. Bunuh semua orang untukku. Jangan tinggalkan siapapun. Shen Ruseng, yang terbaring di tanah, mengertakkan gigi. Ratusan pria berbaju hitam diberangkatkan, bersambung.